saya Dewi, Dok. Begini Dewi, Ya? saya harap kamu bisa menyelesaikan studi ini dengan baik. Karena menurut pengalaman saya, banyak yang gagal. Oh gitu, Dok. Iya, Saya harap juga saya bisa menyelesaikannya. ini ruangannya. Semua organ tubuh manusia saling berhubungan. Makanya, bila ada kerusakan pada organ vital seperti jantung, liver, ataupun ginjal, maka akan mengganggu. Tangannya bergerak, Dok. Tenang, ini merupakan efek kejut dari jaringan otot yang meregang. Kalau mayat yang belum lama mati, belum dari 24 jam, maka jaringan tubuhnya banyak yang bergerak. Dok, matanya kebuka, Dok. Dok, matanya bergerak, Dok. Kenapa matanya ngedipin kamu? Tenang, saya maklum mahasiswi baru seperti kamu. Pasti ada rasa takutnya, tapi saya yakin perlahan-lahan kamu akan terbiasa. Tapi, Dok, matanya benar-benar... Sudah. Gini aja, sekarang kamu cek dan analisa mayat ini. Penyebab dari kematiannya. Apakah organ kepala, jantung, liver, atau yang lainnya? Nanti kamu beri laporan ke saya. Saya tunggu di ruangan saya. Dok, tunggu dulu, Dok. Dok. Dokter mana ya? Sepi banget sih. Aduh, dokter ninggalin sini. Hah? Mayatnya kemana? Dokter, saya mau keluar. Kenapa kekunci? Dokter, tolong! Dokter, tolong! Mayatnya kenapa bisa dibawa? Ya ampun. Dewi, lu gak boleh takut. Dewi, lu gak boleh takut. Lu gak boleh takut. Lu gak boleh takut. Ngapain aja si Dewi ya? Hah? Hampir 4 jam?
Jangan-jangan ada yang ngeberes kali. Wi, Dewi, bangun Wi. Ngapain di sini? Wi. Hah? Dok, tolongin saya. Mayatnya hidup, dok. Mayatnya hidup, dok. Ada apa? Mayatnya hidup. Mana mayatnya? Saya nggak berani, dok. Saya nggak berani. Wi. Wi. Apa-apaan sih? Mana ada mayat hidup? Udah pada tahu belum? Cupmu sekarang ada di My Telkomsel Apps. Cukup buka aplikasinya, tap menu Shop, lalu tap menu Entertainment, dan temukan Cupmu di kategori pilihan produk. Kamu juga bisa bayar pakai pulsa loh. Nonton puas tanpa batas. Tiap saat, setiap waktu, bersama Cupmu. Cupmu, cuma buat kamu. Kali ini saya bakal membagikan lagi video menyeramkan. Ada penampakan sosok kepala pocong dan sosok pocong tersebut terlihat mengintip. Ini asli atau bukan, tapi gue masih diem-diem aja. Udah pada tahu belum? Cupmu sekarang ada di My Telkomsel Apps. Cukup buka aplikasinya, tap menu Shop, lalu tap menu Entertainment, dan temukan Cupmu di kategori pilihan produk. Kamu juga bisa bayar pakai pulsa loh. Nonton puas tanpa batas. Tiap saat, setiap waktu, bersama Cupmu. Cupmu, cuma buat kamu. Ayolah Santi, please nginep rumah gue ya. Temenin. Putih, gue juga maunya gitu. Cuman lo kayak nggak tahu nyokap gue cerewet abis. Yang ada nih katanya, kamu sana nggak belajar main-main. Seru ah. Ayolah. Gini, gimana? Kalau lo aja nginep rumah gue, Ya iyalah, ini terus rumah siapa yang mau jagain? Ya kalaupun nyokap gue telepon, nanti di sini gak ada orang, dia bisa nyap-nyap ke gue. Kan gue disuruh jagain rumah sama mereka pergi. Mana sih lo? Ayolah. dong. Ya udah deh, tapi ntar lo temenin gue teleponan ya ntar malam. Please, gue takut. Yaudah deh. Oke deh. Udah malam nih, gue pulang ya. Ya udah deh, ini tas lo. Hati-hati ya. Lo tuh yang hati-hati di rumah. Hati-hati di jalan, awas ketemu. Diam deh. Teror ketok rumah tengah malam di daerah Condet.
gara-gara gue nih. Berita apaan ya? Warga Condet ketakutan karena akhir-akhir ini mereka diteror oleh pocong yang mengetuk-ketuk rumah karena minta dibukakan tali pocongnya. Pocong itu mengetuk-ketuk pintu rumah saat tengah malam. Dia minta dibukakan tali pocongnya. Konon ada warga yang meninggal di daerah itu, tapi tali kain kafannya tidak dibuka sehingga digentayangan. Dan apabila tidak dibuka, orang yang dia minta untuk membukakannya akan berubah menjadi pocong. Oh. Aduh, berita apaan lagi, mana gue sendirian di rumah. Siapa? Ada orangnya. Tadi ada yang ketok pintu. Halo Ria. Halo, Aduh, kebetulan banget. Lu lagi di mana? gue lagi di jalan. Lu mau nggak nginep di rumah gue? Ya udah, ntar gue ke rumah lo. Asik. Ya udah, gue tunggu ya. Tungguin aja ya. Iya. Berita brengsek nih. Takut. Siapa ya? Ria? Ria, aku tunggu dari tadi. Put, lo di mana Put? Putih, gue udah dateng nih. Ria, tolongin gue di sini, Ria. Ria, tolongin gue. Ria. Ria. Ria, gue di sini, Ria. Tolongin gue. Transvision Extreme kini hadir dengan fitur yang more powerful, RAM lebih besar dan chipset lebih cepat. Lebih puas nonton streaming 100.000 channel premium live TV dan 1.000 lebih video on demand. Bisa seru cobain sampai 5.000 lebih aplikasi Android TV. Lengkap dengan fitur Google Assistant. Bebas connect pakai internet apa aja. Pesan Extreme sekarang juga. Hai, welcome to Mata Viral yang akan menyuguhkan materi-materi yang sedang menjadi perbincangan baik di dunia nyata maupun maya. Akhirnya truk terdorong dan melaju ke arah depan dan baru berhenti setelah menabrak minimarket. Setelah kejadian itu si bapak udah nggak ada gitu, nggak tahu kemana. Di manakah keris Empu Gandring kini berada? Menurut keyakinan warga setempat, keberadaan 7 sumur keramat memang tidak bisa dipisahkan. Di masa kemerdekaan, pernah dijadikan sebagai stasiun awal keberangkatan Bung Karno dan Bung Hatta. Bahkan saat memasuki kawasan kastil yang usianya lebih dari 4 abad ini, terlihat sangat tak terawat dan banyak kendaraan parkir.
Harga kamar rawat inap di sini berapa, Sus? Ini mas, silakan. Lihat. Sus, saya di sini mau berobat, Sus. Bukan menginap di hotel. Ini apa nih? Harga mahal banget kamar. Maaf mas, emang segitu harganya? Ini tuh sama aja kayak harga kamar hotel. Apaan harga rumah sakit kamar kayak gitu? Nggak ada yang lebih murah, apa yang lebih jelek, apa nggak apa-apa deh, yang lebih kecil. Udah mas, kamar 305. Nomor 305 deh. Itu aja, saya ambil. Antar saya ke sana sekarang. Ayo. Mas, ada yang bisa saya bantu? Saya mau ke kamar 305, Sus. Anterin saya ke sana ya. Tapi maaf mas, sebaiknya jangan kamar 305. Kamar lebih mahal, nggak apa-apa kan? Ya, asal nyaman. Kenapa sih? Ada apa sih, Sus? Kenapa sih 305? Saya tuh nggak ada duit lagi, Sus. Udah deh, antar saya ke kamar 305 sekarang. Kalau mas masih pengen di kamar 305, tapi maaf mas, saya nggak berani buat mengantarnya. Soalnya... Hei. Sus. Suster. Suster. Sus. Suster. Hei. Suster. 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 Kamar 305 memang sudah dibersihkan, Mas. Tapi dari dulu banyak pasien yang mengalami kejadian mengerikan. Ya sejak itu... Udah, sus. Saya tuh nggak percaya sama yang kayak gitu-gituan, Sus. Udah deh, Sus. Bilang aja kalau suster pengen saya di kamar yang harga lebih mahal. Udah, Sus, saya nggak punya duit, Sus. Saya sekarang nggak enak banget badannya, ya. Sekarang suster antar saya ke kamar 305. Tapi, Mas... Udah deh, suster tuh ngoceh kayak gini bikin saya tambah sakit, Sus. Sekarang saya lagi sakit, suster kebiarin saya di sini, Sus. Saya tambah sakit ntar. Udah, antar saya ke sana. Kalau Mas masih pengen di kamar 305, ya sudah, mari saya antar. Tapi kalau ada apa-apa, saya nggak berani tanggung jawab. Silakan. Ini sus kamarnya. Iya. Aku. Oh iya Mas, kalau butuh apa-apa panggil saya aja ya. Permisi.
Sus, tolong sus, saya mau keluar dari kamar ini sus, please sus, tolong sus. Transvision Extreme kini hadir dengan fitur yang more powerful, RAM lebih besar dan chipset lebih cepat. Lebih puas nonton streaming 100 lebih channel premium live TV dan 1000 lebih video on demand. Bisa suruh cobain sampai 5000 lebih aplikasi Android TV. Lengkap dengan fitur Google Assistant. Bebas connect pakai internet apa aja. Pesan ekstrim sekarang juga. Halo, good morning. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Dan eceng gondok ini dimanfaatkan untuk membuat barang-barang kerajinan yang pemasarannya sudah sampai ke mancanegara. Jangan lewatkan Good Morning, Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Di lereng Gunung Lawu ini diakini seringkali terdengar suara bising layaknya di pasar. Di balik keindahan dan kemegahannya, Gunung Ciremai menyimpan banyak sekali mitos dan misteri yang ditakuti banyak orang terutama para pendaki. Tempat angker ini dikenal sebagai Curug Seribu yang sudah banyak memakan korban jiwa. Capek deh ngelayanin Ibu Hamidah yang baru melahirkan itu. Masa dikit-dikit mau lihat bayinya? Nggak bisa besok apa? Ya maklum lah, kan baru anak pertama. Ya kalau itunya sih maklum. Tapi dia selalu bilang, kalau nanti anak saya diculik gimana suster? Emangnya gampang apa nyulik di rumah sakit? Kecuali nih yang nyulik kuntilanak. Apa-apaan sih? Malam-malam bahas kuntilanak. Udah, nggak usah ribut. Mau kopi susu nggak? Ya mau lah. Halo, iya Ibu. Tapi Bu, halo Ibu. Lagi-lagi dari kamar 304. Kamu aja deh yang ke Bu Hamidah. Kamu sendiri bikin kopinya ya? Iya. Aneh deh, baru kali ini ngeliat ibu melahirkan yang dikit-dikit pengen lihat bayinya. Ibu-ibu yang lain biasa aja. Bu Hamidah ngagetin saya aja. Bu Hamidah mau ngapain kesini? Saya mau ngeliat bayi saya, suster. Ya ampun Ibu, tadi kan udah lihat bayinya. Besok aja ya. Teman saya lagi di tempat Ibu tadi. Besok aja ya Bu, lihat bayinya. Saya maunya sekarang, suster. Sekarang. Ibu, teman saya lagi di tempat Ibu. Nanti ruangannya kosong. Besok aja ya Bu, lihat bayinya. Saya maunya sekarang, suster. Saya kangen sama bayi saya. Yaudah, Ibu ke saya sekarang. Mari Bu. Loh, Iin kemana ya? Mungkin kamar mandi kali ya? Kenapa lagi sih? Biasa. Biasa apa? Ibu Hamidah tadi kesini mau lihat bayinya. Maksud kamu tuh apa sih? Maksudnya, tadi kenapa sih kamu nggak cepetan aja ke tempat Bu Hamidah? Tadi dia kesini loh lihat bayinya. Maksud kamu tuh apa sih? Ibu Hamidah kesini, aku udah capek ngurusin tuh orang. Nggak bisa besok apa? Tapi dia tuh tadi bersama aku di kamarnya. Nggak usah bercanda deh ya. Besok aku mau lapor sama dokter. Aku serius. Aku juga serius. Ibu Hamidah kesini. Tadi dia itu di kamarnya. Di sini. Ya sudah. Tenang ya. Terus kamu kasih lihat bayinya. Sekarang dia ada di mana?
tuh ada di ruangan bayi. Malas aja nungguin. Lagian aku juga udah bilang. Tadi itu Bu Anita ada di kamarnya. Hah? Iya. Terus tadi itu siapa? Kita ke ruang bayi yuk. Ya kita lihat aja ya. Yuk. You love somebody, gotta set them free. I love you, but I'm letting go. Listen to me now, babe. I want you to the bone. Don't you know you're better than you think you are? Queen of the heart. Keseruan eksplorasi keindahan Nusantara. Kakak, nih lihat kakak. Kita nih. Hasil tangkapan kita. Mulai dari tradisi masyarakat lokal hingga tempat-tempat yang unik. Lagu yang kencang lariku. Seru banget nih kakak. Tanah Air Beta di channel Eat and Go. Di lereng Gunung Lawu ini diakini seringkali terdengar suara bising layaknya di pasar. Di balik keindahan dan kemegahannya, Gunung Ciremai menyimpan banyak sekali mitos dan misteri yang ditakuti banyak orang terutama para pendaki. Tempat angker ini dikenal sebagai Curug Seribu yang sudah banyak memakan korban jiwa. Sejenis makhluk kecil katanya ya, yang cerita katanya sering ngentitin uang. Tuyul itu adalah makhluk yang berbentuk kerdil dan kepala botak. Tuyul itu adalah bentuknya, kita akan melihat dia adalah dengan kepala gundul, kecil, dan dia putih. Tuyul dalam mitologi Nusantara terutama di Pulau Jawa adalah makhluk halus berwujud anak kecil atau orang kerdil dengan kepala gundul. Perwujudan tuyul dipercaya berasal dari janin orang yang keguguran atau bayi yang mati ketika lahir. Karena berasal dari bayi, karakter tuyul juga seperti anak-anak, gemar bermain pada tengah malam. Menurut kabar yang beredar, mereka mengeluarkan suara seperti anak ayam. Tuyul itu orang percaya bahwa asal muasalnya dari bayi bajang. Bayi bajang itu adalah bayi yang sengaja dibunuh sama ibunya sendiri karena tidak dikehendaki kelahirannya. Kemudian wujudnya anak kecil, tingginya kurang lebih seperti balita lah, umur 5 tahun, kepalanya botak, gundul, dan dia hanya menggunakan kait. Tuyul merupakan makhluk gaib dari golongan jin yang memiliki kemampuan khusus, yaitu mencuri uang atau perhiasan. Memiliki ukuran tubuh sangat kecil, tuyul dapat dilihat oleh mata terbuka dan diajak bicara oleh majikannya sendiri. Golongan hantunya dia masuk di kategori jin. Tetap dari warna kulit, ada yang mempercayai bahwa dia berwarna keperakan, tetapi yang saya lihat dari pengalaman saya adalah dia macam-macam. Ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna hijau, dan itu warna-warna itu menyimbolkan daya atau kekuatannya. Tuyul dapat dipekerjakan oleh seorang majikan manusia
untuk alasan tertentu, terutama mencuri uang. Modus operandi tuyul sendiri cukup sederhana, layaknya seorang maling beraksi. Ciri khas dari tuyul adalah bisa diperintah oleh sang majikan atau oleh orang untuk mencuri uang. Kemudian karena dia masuk di kategori jin yang balita atau jin dari anak kecil, dia suka bermain. Makanya orang banyak yang percaya bahwa untuk mengantisipasi tuyul, mereka menggunakan atau mereka memasang kepiting di sudut-sudut rumah, karena dipercaya bahwa tuyul senang dengan kepiting atau senang bermain kepiting. Terus yang kedua, rambut, cabai, sama bawang merah yang dibungkus dijadikan satu, itu bisa untuk mengantisipasi kecurian dari tuyul. Karena tuyul katanya juga takut dengan rambut, karena dia botak sejak lahir katanya, seperti itu. Tuyul mencuri uang langsung ke lokasi sasarannya. Serapi apapun uang itu tersimpan, tak jadi persoalan, karena tuyul akan mampu menembusnya. Dengan kemampuan eksistensi gaibnya, dia mampu berubah wujud menjadi partikel-partikel berbentuk proton dan neutron, sehingga sanggup menembus dinding setebal apapun. Pada potong kalau ngambung, nggak ada kehidupan di sini. Balik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ternyata jalan buntu guys. Perasaan mulai panik. Nah, titik masuknya nanti di depan ada nih. Berbicara tentang mobil ambulans tentu akan membuat bulu kuduk merinding. Hantu ambulan itu hanya ada di daerah Bandung, Jawa Barat. Jadi kisahnya, hantu ambulan ini, ada sebuah ambulan, ada mobil jenazah yang dihuni makhluk gaib. Hantu ambulan kita sudah pernah mendengar dan sampai sekarang masih ada. Saya sendiri pernah melihat ambulan tersebut. Ketika saya pertama kali melihat, memang sebuah benda atau sebuah media yang sering digunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan kematian selalu dinaungi oleh energi yang atmosfernya gelap. Dan itu memang saya melihat ambulannya seperti ada awan hitam melingkari atau mengitari ambulan tersebut. Mobil ambulans itu terdapat di Jalan Bahu Reksa, Bandung, di salah satu rumah yang terkenal angker, bekas peninggalan zaman kolonial Belanda. Dahulu di sana pernah tinggal sekeluarga yang berasal dari Belanda. Ini semua gara-gara kamu bersekutu dengan iblis demi pesugihan. Yang di Muhammad setuju kan kalau saya mengandung pesugihan? Sampai akhirnya satu keluarga Belanda itu mengalami kecelakaan dan mereka semua menemui ajal. Beredar kabar bahwa mereka dibawa oleh ambulans tersebut dari tempat kecelakaan. Kenapa muncul sebuah hantu ambulan? Karena ada sebuah kisah waktu itu di sebuah perumahan zaman kolonial ada ambulan dipindahkan di tempat lain. Tetapi pada keesokan harinya ambulan ini kembali lagi ke lokasi yang sama tanpa ada sopir. Artinya datangnya secara goib. Tidak cuma sekali. Hal ini terjadi berkali-kali hingga menjadi sebuah mitos. Konon, cerita dari warga sekitar mengenai mobil ambulans tersebut
Setiap kali mobil itu dipindahkan ke tempat lain, maka dengan sendirinya ambulans tersebut kembali lagi ke tempat asalnya dan terkadang suka berjalan sendiri. Tak sedikit orang Bandung yang melihat ambulans tersebut berjalan sendiri di malam hari. Dan di sini kita bisa lihat kegunaan dari ambulan itu sebelumnya memang digunakan untuk mengangkat jenazah-jenazah orang yang sudah meninggal. Namun ada satu kejadian atau beberapa kejadian di mana yang pernah membawa itu mengalami interaksi dengan makhluk astral ataupun jenazah yang seperti berbicara atau duduk atau tiba-tiba ada di sampingnya. Dan kemudian diangkatlah menjadi sebuah film hantu ambulans, di mana ceritanya ada arwah yang selalu menghantui ambulans tersebut. Tapi kembali lagi, sebenarnya tidak hanya saja di ambulans tersebut, semua transportasi ataupun kendaraan yang pernah mengalami kecelakaan ataupun yang pernah mengangkat cerita atau kisah yang traumatis itu akan selalu memiliki energi yang gelap. Satu-satunya cara untuk kembali menetralisir tempat atau kendaraan tersebut adalah memandikannya dengan air yang sudah didoakan. Sayang sekali, ambulans yang sekarang menjadi mitos, hantu ambulans, itu didiamkan begitu saja dan terus dibuat cerita horornya. Kembali lagi kepada Anda, apakah ingin dinetralisir atau akan tetap menjadi kisah horor? Jadi, kita bisa katakan hantu ambulans awalnya adalah mitos, tapi kembali lagi mitos itu berasal dari sebuah cerita yang pernah terjadi. Saya kembalikan lagi kepada Anda. Halo, Assalamualaikum. Nah, astagfirullah ya Allah. Kamu di sini aja, nggak usah kesana diam. Kenapa bonekanya? Tapi ini keloncerinya goyang-goyang. Jenglot itu biasanya berbentuk seperti boneka. Boneka dengan wajah yang menyeramkan, ada taringnya, biasanya ada rambutnya. Jenglot itu merupakan jelmaan atau bisa dikatakan kutukan dari orang-orang sakti yang terdahulu. Jenglot adalah figur berbentuk manusia yang berukuran kecil, berkulit gelap dengan tekstur kasar, berwajah seperti tengkorak dan bertaring mencuat, serta memiliki rambut dan kuku yang panjang. Konon, walaupun jenglot berupa mumi yang tidak bisa dikatakan hidup, namun kuku dan rambut jenglot selalu tumbuh atau bertambah panjang. Jenglot, sosok siluman yang berbentuk kerdil, ukurannya antara 7 sampai dengan 10 cm. Dia berambut, dia bertaring, dia berkuku. Dalam ceritanya berasal dari orang yang ingin hidup abadi. Jenglot telah lama dikenal sebagian masyarakat yang menggemari koleksi berbagai macam ajimat, pusaka, atau benda-benda keramat berenergi gaib. Jenglot dipercaya memiliki kekuatan mistis dan memakan darah manusia. Masyarakat Indonesia meyakini jenglot sebagai makhluk yang memiliki kekuatan mistik dan dapat mengundang bencana. Hingga saat ini, sejarah asal mula jenglot tidak pernah diketahui dengan jelas.
ini masih menjadi misteri yang harus dipecahkan. Mungkin saya akan menceritakan sedikit sejarah dari jenglot itu sendiri ya. Ini adalah bermula ketika seseorang yang mencoba untuk memperdalam ilmu kanuragan, memperdalam ilmu kanuragannya beberapa abad lalu. Ada satu hal yang pada akhirnya orang yang memperdalam ilmu kanuragan ini menyalahi aturan, karena memang tidak boleh menyalahi aturan. Dan akhirnya tanpa disadari ruh dari dalam dirinya ini terlepas. Sebenarnya bukan mati ya, tapi tersesat di alam astral. Dan badannya sendiri akhirnya karena adanya perjanjian atau energi-energi makhluk astral atau jin pada masa dulu, siluman-siluman, ini menjadi campur, akhirnya jadi terikat, tidak bisa hancur, tidak bisa kembali ke tanah, tidak bisa, kadangkala tidak bisa ditemukan jenazahnya, tapi akhirnya dia mengeras seperti kayu dan akhirnya terpendam ke dalam tanah atau ke dalam benda-benda masa dulu. Beberapa versi mengatakan bahwa jenglot adalah penjelmaan dari Batara Karang. Versi lain mengatakan bahwa sebenarnya jenglot adalah orang yang mempelajari ilmu hitam. Dan apabila orang tersebut mati, maka dia akan menjadi jenglot. Ada juga yang percaya bahwa jenglot adalah jin, sehingga dalam memberikan makannya tidak perlu memakai darah manusia, cukup dengan minyak japaron. Yang ingin saya ungkapkan adalah jenglot itu adalah fakta dan memang salah satu budaya mistik di Indonesia. Hanya saja memang karena masa lalu dari jenglot ini sendiri, di mana orang mempelajari ilmu kesaktian, ilmu untuk tidak bisa dikalahkan atau segala macam, akhirnya ambisi orang untuk memiliki jenglot itu sangat besar hingga dia melupakan kodratnya untuk tetap ingat kepada Sang Pencipta, untuk ingat kepada saling membantu di sekitarnya. Yang dia inginkan hanyalah kekuasaan, tidak ingin dikalahkan, seperti itu. Jadi memang jenglot sendiri hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja. Tapi buat saya jenglot itu adalah bagian dari budaya mistik Indonesia yang kita perlu lestarikan. Kita ambil hikmahnya bahwa segala sesuatunya apabila kita terlalu berambisi atau apabila kita terlalu menginginkan segala kekuasaan dengan jalan yang singkat, dengan jalan yang negatif, itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik.